Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmatullah Umah NIM 1703618. Saya dari jurusan PGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan KKN tematik COVID-19 dengan tema pembuatan disinfektan. Nah, untuk update COVID di Indonesia menyatakan bahwa terjadi penambahan untuk hari ini, yaitu pada tanggal 31 Mei 2020, yaitu penambahannya sebanyak 700 orang, sehingga kumulatif jumlah orang yang positif di Indonesia sebanyak 26.473. Nah, sementara yang sembuh menjadi 7.308 dan yang meninggal menjadi 1.613. Nah, melihat kondisi seperti ini, maka kita harus menjaga diri kita untuk tidak terkena virus COVID-19 dan juga menjaga keluarga kita. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini Indonesia sedang dilanda dengan virus corona. Nah, seperti pemerintah yang menyarankan kepada kita untuk tetap di rumah dan juga menjaga jarak dan memakai masker. Nah, saran-saran tersebut untuk melindungi masyarakat, dan kita sebagai masyarakat harus melindungi diri kita sendiri, keluarga, dan juga orang lain. Nah, terdapat cara yang lain, yaitu dengan menyemprotkan disinfektan. Nah, sebenarnya saat ini untuk mendapatkan disinfektan itu sangat sulit. Nah, untuk memudahkan kita dapat membuatnya sendiri. Bagaimana cara membuat disinfektan tersebut? Untuk itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu disinfektan. Nah, menurut KBBI, disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran yang disebabkan oleh jasa dermik. Nah, atau disinfektan ini disebut obat untuk membasmi kuman penyebab penyakit. Jadi, menurut jurnal PRIPROP bahwa virus corona ini dapat bertahan di berbagai benda yang biasa kita gunakan. Nah, benda-benda tersebut seperti yang tergambar di sini. Jadi, virus ini bisa bertahan di bahan-bahan yang terbuat dari yang pertama, plastik, yaitu selama 2-3 hari. Nah, yang kedua yaitu di benda yang terbuat dari kertas, yaitu selama 4-5 hari. Yang selanjutnya yaitu di benda kaca, yaitu bisa bertahan selama 4 hari, dan juga benda yang terbuat dari kayu itu selama 4 hari juga. Nah, sementara yang dari besi selama 2-3 hari, dan di udara virus corona ini bisa bertahan 3 jam, dan juga di tembaga selama 4 jam, dan juga di aluminium selama 2-8 jam, dan di sarung tangan operasi bisa bertahan 8 jam, dan di karton atau kardus itu bisa bertahan 24 jam. Nah, benda-benda tersebut kita bisa menjaganya dengan cara menyemprotkan disinfektan. Untuk itu, mari kita membuatnya sendiri. Menurut Bapak Dr. Joni Arya Laksamono, seorang peneliti dari LIPI, menyatakan bahwa WHO menyarankan bahan-bahan yang mengandung etanol dan juga sodium hipoklorit yang digunakan untuk pembuatan disinfektan. Nah, hipoklorit ini yaitu pemutih. Salah satu produk yang mengandung sodium hipoklorit yaitu pemutih baju yang seperti ini. Nih, bahan ini yang akan digunakan dalam pembuatan disinfektan hari ini. Jadi, untuk pembuatan disinfektan ini perbandingannya yaitu 1:100. Artinya bahwa dari 1 mili pemutih ini berbanding 100 mili air mineral biasa. Berdasarkan informasi bahwa virus corona ini hanya dapat bertahan 1 menit di tempat yang sudah terdisinfektasi. Jadi kita harus sering-sering menyemprot disinfektan terhadap benda-benda mati. Ingat ya, terhadap benda mati, bukan benda hidup. Nah, untuk itu mari kita membuat disinfektan menggunakan bahan yang ada di rumah. Oke, jadi saat ini saya akan membuat disinfektan
menggunakan yaitu cairan pemutih. Nah, di sini itu ada air mineral. Jadi teman-teman atau ibu-ibu bisa menggunakan air biasa aja, air mentah. Nah, yang pertama jadi ukurannya ini tuh 1 liter. Nah, 1 liter itu kan tadi perbandingannya yaitu 1/100, artinya 1 mili perbanding 100 mili. Kalau ini 1 liter artinya ini 1000 mililiter. Nah, untuk itu penggunaannya yaitu 10 mililiter dari pemutih ini. Nah, untuk itu saya akan memasukkannya ke dalam ember. Kenapa saya pakai ember? Karena lumayan banyak gitu airnya. Oke, yang pertama ya, masukin airnya. Nah, karena di sini saya membuat disinfektannya bukan untuk keluarga saja, tapi untuk dibagikan ke tetangga yang ada di sekitar rumah, ya sekitar berapa rumah ya? Sekitar 5 rumah. Maka saya membuatnya yaitu 2 liter dengan menggunakan 2 liter air. Nih, tadi udah 1 liter ya. Sekarang ditambah 1 liter lagi. Karena saya di sini membuat disinfektannya sebanyak menggunakan air 2 liter, artinya saya menggunakan pemutihnya itu sekitar 20 ml. Nah, jadi bagaimana sih ngukurnya? Karena kan saya gak punya alat ukur gitu. Nah, jadi satu tutup botol ini itu menandakan 10 ml, artinya saya harus menuangkan 2 tutup botol ini ya. Kita mulai, oke. Nah, jadi ini 1, terus 2. Jadi cukup bagi ibu-ibu atau teman-teman, jadi bisa menggunakannya itu nggak terlalu banyak untuk pemutihnya itu, jadi mudah, gampang banget pokoknya. Nah, teman-teman bisa cium baunya itu agak menyengat gitu. Jadi nah, habis itu kita aduk ya, bisa menggunakan apa sih, pokoknya biasa menggunakan tusuk yang kayak gini nih. Nah, kita langsung ya diaduk. Nah, udah selesai ngaduknya. Jadi kita bisa lihat nih hasilnya kayak gini. Jadi nggak berubah warnanya tapi ada baunya gitu. Nah, untuk sekarang karena saya akan membagikan ke tetangga dan juga untuk saya, nah untuk saya menggunakan alatnya ini, jadi nanti langsung disemprot gitu nih, jadi langsung dimasukin ke sini. Terus untuk yang ke tetangga saya menggunakan botol kayak gini, nanti biar tetangga masukin ke alat yang seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses memasukkan dari ember ini ke masing-masing botol, yang buat tetangga dan juga buat keluarga sendiri. Oke. Yang pertama langsung dimasukin ya, tapi dituangnya di sini aja, jadi jatuhnya ke sini, jadi nggak kemana-mana gitu. Nah, ingat ya teman-teman bahwa disinfektan ini bukan untuk kulit. Jadi kalau ke kulit itu agak gatal gitu, karena kan ini pemutih. Nah, jadi harus untuk benda-benda mati kayak tas kalau habis dari kerja gitu, jadi harus didisinfektan, atau sepatu. Jadi jangan ke tempat alat makan gitu, jadi gak boleh itu, karena kan nanti mau dipakai makan gitu. Oke, nih, jadi udah nih untuk keluarga sendiri udah penuh, cukup segini. Nah, jadi ini tuh bisa langsung disemprotin ke kayak apa sih, itu pintu, gagang pintu. Jadi teman-teman bisa langsung disemprotin, terus dilap pakai lap gitu. Nah, langsung nanti lapnya dicuci, jadi jangan dibiarkan berhari-hari karena kan takutnya ada virus di situ ya. Jadi langsung habis ngelap langsung dicuci gitu. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ini langsung tinggal bagiin ke tetangga, saya nanti bagiin insya Allah. Nah, dan yang sisanya nanti bisa dimasukin ke botol yang lain. Nah, demikian
tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk membuat sendiri disinfektan di rumah, dan itu lebih lebih hemat dan juga lebih aman bagi teman-teman. Nah, alhamdulillah pada hari ini saya telah membuat produk yaitu disinfektan dengan buatan sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.